Assalamualaikum dan selamat sore untuk sedulurku, dan langsung saja kita lakukan penyemprotan insektisida siklon yang sudah kita review tadi. Penyemprotan ini wajib dilaksanakan pada sore hari atau pada pagi hari, intinya jangan di siang hari atau ketika masih terlalu panas. Karena penyemprotan apapun racun insektisida atau fungisidanya itu tidak baik dilaksanakan ketika terlalu panas. Begitu juga dengan penyemprotan insektisida siklon yang kita lakukan hari ini. Dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa penggunaan siklon itu bisa dicampurkan dengan insektisida, fungisida, ataupun nutrisi lainnya sesuai dengan kebutuhan penyemprotan kita pada saat ini. Nah, maka untuk melihat lebih jelas apa saja yang kami pergunakan pada penyemprotan kali ini, kita cek ke proses pengadukannya. Namun sebelumnya, buat sedulur yang baru bergabung, jika berkenan tolonglah subscribe, jika memang tidak berkenan abaikan saja. Dan langsung saja, inilah campuran-campuran yang kita pergunakan. Pertama sekali tentunya ada siklon, yang siklon ini sudah kita coba bagikan dia dengan cara seperti ini. Sudah kita tambahkan airnya biar lebih mudah dalam pembagiannya. Karena bentuk granul itu kalau dibagikan langsung akan sangat sulit, apalagi jumlahnya hanya 25 gram saja. Nah, setelah dibuat seperti ini cukup kita gunakan sloki-sloki baru buatan kita sendiri untuk pembagiannya. Dan sedulur, siklon ini kita gunakan untuk 4 tangki penyemprotan, karena penyemprotan siklon kita kali ini sifatnya atau arahnya itu lebih kepada pengendalian biasa, karena kami baru sempat melihat dan menemukan di beberapa titik saja ada serangan ulat, dan itu pun belum terlalu parah, belum parah. Maka untuk dosisnya 1 siklon 25 gram kita gunakan untuk 4 tangki penyemprotan. Nah, kemudian biar lebih efektif juga kita aduk dulu di tempat terpisah seperti ini. Siklonnya kita tambahkan, dan kemudian kita tambahkan juga yang lain, semisal insektisida untuk penanganan keriting. Ada insektisida yang berbahan aktif abamectin seperti ini, kita tambahkan saja. Dosisnya kita pilih minimal saja biar cepat kita ulangi penyemprotan. Kemudian kita tambahkan juga yang lainnya. Ada akarisida, dan ini akarisida Pegasus, lumayan sudah kita pergunakan cukup lama juga. Kita rolling-rollingan, tidak tetap atau tidak terfokus pada Pegasus saja. Kita gunakan rolling-rollingan, dan ada pula akarisida yang murah seperti Nomite, Samite yang kita pergunakan. Atau bahkan ada juga terkadang kita menggunakan Marshal. Nah, Pegasusnya kita gunakan sekitar 10 ml juga, biar sedikit, biar nanti kita lihat ada reaksi apa. Kemudian selanjutnya kita juga campurkan dengan yang lain. Ada spreader. Nah, spreader ini adalah bahan perekat, penembus, dan perata untuk menguatkan kerja dari setiap pestisida yang kita gunakan. Katanya spreader ini perekat terbaik saat ini, paling populer dia, paling bisa bertanggung jawab untuk fungsinya sebagai perekat, penembus, dan perata. Nah, untuk spreader sendiri kita gunakan 10 ml untuk 1 tangki penyemprotan. Selanjutnya kita tambahkan juga fungisidanya, dan fungisida yang kita tambahkan ini adalah fungisida untuk penanganan busuk ranting atau fungisida yang berbahan aktif chlorothalonil. Untuk merek dagangnya tidak kita spill dulu, mengingat fungisida ini masih belum dibenarkan untuk penggunaannya pada tanaman cabai, namun tetap kita pergunakan mengingat berbahan aktif chlorothalonil, dan chlorothalonil itu memang bisa dipergunakan untuk tanaman cabai, maka kita coba pergunakan saja, tidak kita spill, nanti dapat teguran pula dari perusahaannya.
Selanjutnya untuk nutrisinya Lur, di sini kita rutin menggunakan kalsium, dan kalsium cair ini juga sudah kami pergunakan cukup lama, efeknya juga luar biasa sekali. Padahal penggunaannya hanya 1 tutup botol saja untuk 1 tangki penyemprotan, atau lebih kurang hanya sekitar 10 ml untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, setelah semuanya kita masukkan ke tempat pengadukan, kita aduk secara merata, kita kucek secara merata, baru setelahnya nanti kita masukkan ke tangkinya dan kita langsungkan penyemprotannya. Namun satu hal yang masih terasa kurang Lur, menurut kami, nanti bisa dibantah, bisa dikomplain jika salah. Kembali ke penggunaan siklonnya. Siklon itu tadi kita sebutkan dia adalah insektisida yang bekerja secara kontak untuk penanganan ulat. Namun kondisi terbaiknya seharusnya untuk mendampingi insektisida kontak, kita perlu juga menambahkan insektisida sistemik. Nah, kenapa itu tidak kita berikan sekarang? Kembali lagi kepada kondisi kita tadi, di mana serangan ulatnya memang tidak terlalu parah, atau bahkan bisa dibilang baru ada gejala-gejala, baru ada populasinya yang terlihat. Maka tidak kita paksakan terlebih dahulu untuk mixer dari insektisida racunnya. Pertama, untuk bisa mengurangi biaya. Yang kedua, juga nanti kita pantau dulu apakah memang siklon ini secara tunggal bisakah menghentikan penyebaran ulat itu ataupun tidak. Nah, begitu dia Lur. Kadang-kadang ada yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Maka oleh karenanya apapun yang kami lakukan, konten kreator tampilkan itu, terkadang jika diikuti pun sepenuhnya tidak bisa memberikan hasil yang bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang konten kreator itu sedang melakukan eksperimen tertentu, atau ada tambahan lainnya yang tidak tersampaikan. Nah, maka sepenuhnya tidak bisa kita ikuti satu persatu seperti yang kami sampaikan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan juga. Maka oleh karenanya ketika sedulur sedang menonton video-video kami dan ada hal yang menurut sedulur agak sedikit ganjil, silakan ditanyakan saja. Silakan diungkapkan saja, agar apapun nanti yang sedulur lakukan itu tidak mengurangi efektivitas dari setiap pekerjaan. Oke, demikian, semoga menjadi perhatian juga, semoga menjadi pengingat juga, dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk sedulur semuanya. Semoga cuannya semakin hijau dan kesehatannya semakin meningkat, agar kita tetap bisa bersemangat, agar kita tetap bisa berjumpa kembali pada video-video kami. Baik, kami cabut diri. Sekali lagi, jika memang ada hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Dan untuk yang sering bertanya kenapa video di channel kami selalu menampilkan tanaman yang jelek, ya karena itulah kami petani error. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.